Assalamualaikum Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat untuk belajar penilaian akhir semester ganjil tahun ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video terbaru tentang pembahasan soal PAS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal PAS ganjil mata pelajaran IPA kelas 7 tahun 2022. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar kali ini? Nah, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Baik teman-teman, kita mulai kerjakan dari soal yang pertama. Fauzan melakukan percobaan pengukuran pada beberapa benda dan hasil percobaannya ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, mengukur suhu badan Budi dengan hasil percobaan 36 derajat Celcius menggunakan alat ukur termometer. Kemudian percobaan kedua, Fauzan mengukur keliling ruang kelas dengan hasil percobaan 34 meter dan alat ukur meteran. Kemudian yang ketiga, mengukur berat batu dengan hasil percobaan 15 kg dan alat ukur neraca pegas. Percobaan keempat, mengukur lama waktu salah satu siswa yang berlari menempuh jarak 100 meter dengan hasil percobaan 15 sekon dan alat ukur stopwatch. Percobaan kelima, mengukur massa suatu benda dengan hasil percobaan 50 gram dengan alat ukur neraca. Berdasarkan tabel percobaan di atas, yang termasuk pasangan besaran pokok beserta satuannya dalam satuan internasional dan alat ukur yang digunakan adalah soal yang pertama yaitu berkaitan dengan besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lainnya dan telah ditetapkan. Nah, berikut merupakan 7 besaran pokok. Untuk mempermudah dalam menghafal, teman-teman bisa menggunakan singkatan JIWA SMP. J untuk jumlah zat, kemudian I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Kita kembali ke 5 percobaan Fauzan di atas. Percobaan yang pertama, mengukur suhu badan Budi. Nah, suhu termasuk besaran pokok ya, tetapi satuannya dinyatakan dalam Kelvin, bukan dalam Celcius. Sehingga percobaan pertama tidak sesuai ya. Kita ke percobaan yang kedua, mengukur keliling ruang kelas. Nah, dalam besaran pokok termasuk dalam besaran pokok panjang ya, dengan satuan meter. Hasil percobaan Fauzan menunjukkan 34 meter menggunakan alat ukur meteran. Nah, nomor 2 ini sesuai ya, merupakan pasangan besaran pokok beserta satuannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian percobaan yang ketiga, mengukur berat batu. Nah, berat bukan merupakan besaran pokok, sehingga percobaan ketiga tidak sesuai ya. Kemudian kita ke percobaan yang keempat, mengukur lama waktu. Nah, ini termasuk besaran pokok, yaitu waktu, dengan satuan sekon. Hasil percobaan Fauzan menunjukkan 15 sekon. Jadi untuk percobaan yang keempat sesuai. Kemudian percobaan yang kelima, mengukur massa suatu benda. Nah, massa merupakan besaran pokok ya, dengan satuan kilogram. Sedangkan pada percobaan kelima, satuannya dinyatakan dalam gram. Nah, ini bukan merupakan satuan besaran pokok, karena yang benar adalah satuannya dinyatakan dalam kilogram. Sehingga percobaan kelima tidak sesuai. Jadi, untuk soal yang pertama, jawaban yang tepat adalah percobaan yang kedua dan keempat, yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Edo melakukan percobaan menggunakan 4 balok yang dimasukkan ke dalam bejana berisi air dan keadaan keempat balok tersebut seperti pada gambar di atas. Urutan massa jenis benda dari yang terbesar ke yang terkecil adalah
Nah, jadi benda pada bejana tersebut mengalami gaya Archimedes, yaitu gaya angkat yang dialami suatu benda ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam suatu fluida cair. Berdasarkan posisi benda dalam fluida, maka dibedakan menjadi 3 ya, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Pada saat benda tersebut terapung, maka posisi benda ada di permukaan air ya. Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Kemudian pada saat benda tersebut melayang, artinya benda tersebut ada di tengah-tengah air seperti pada gambar berikut. Pada kondisi tersebut, massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Kemudian yang terakhir, saat kondisi benda tenggelam, maka posisi benda tersebut ada di bagian dasar. Pada kondisi tersebut, massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga benda tersebut dapat tenggelam. Oke, kembali ke soal yang kedua. Pada gambar tersebut, maka posisi balok yang ditandai dengan huruf P dalam kondisi tenggelam. Kemudian balok yang ditandai dengan huruf R ini melayang, dan balok yang ditandai dengan huruf Q serta S ini terapung. Jika diurutkan massa jenis benda dari yang terbesar ke yang terkecil, artinya yang tenggelam inilah yang paling besar massa jenis bendanya ya. Jadi jika diurutkan, maka dimulai dari P, kemudian balok ditandai dengan huruf R ya, dengan posisi melayang. Kemudian urutan selanjutnya Q atau S, maka kita lihat dari posisi benda tersebut ya. Posisi balok huruf S agak sedikit ke bawah ya, sehingga memiliki massa jenis benda yang lebih besar daripada Q. Sehingga S dulu, baru kemudian yang Q. Jadi urutan massa jenis benda dari yang terbesar ke yang terkecil adalah P, R, S, dan Q. Yang bagian B. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan sifat zat berikut. Pertama, mudah meledak. Kedua, daya hantar listrik. Ketiga, mudah terbakar. Keempat, beracun. Kelima, titik didih. Sifat zat yang termasuk dalam sifat kimia pada suatu zat ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita perlu tahu apa itu sifat kimia serta sifat fisika. Sifat kimia merupakan perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru dengan ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, mudah meledak, mudah terbakar, dan beracun. Kemudian ada sifat fisika, yaitu perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Contohnya ada titik leleh, titik didih, massa jenis, dan kemagnetan. Jadi, yang menjadi garis besar perbedaan sifat kimia dan fisika adalah kalau sifat kimia, perubahan yang membentuk zat baru, sedangkan sifat fisika, perubahan tanpa membentuk zat baru. Nah, kembali ke soal nomor 3. Jadi, yang pertama, mudah meledak merupakan sifat kimia. Kemudian daya hantar listrik merupakan sifat fisika ya. Kemudian mudah terbakar merupakan sifat kimia, beracun juga merupakan sifat kimia, dan yang kelima, titik didih merupakan sifat fisika. Sehingga yang termasuk dalam sifat kimia adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita analisa satu persatu dari pernyataan di atas. Pertama, metode filtrasi. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat cair dan zat padat yang tidak larut dalam zat cair menggunakan filter. Nah, pernyataan pertama ini benar ya.
Berikut merupakan ilustrasi dari metode filtrasi. Saat melakukan filtrasi, menggunakan filter atau kertas saring. Zat padat yang tertinggal di atas kertas saring merupakan residu. Sedangkan zat cair yang dapat melalui kertas saring tersebut disebut filtrat. Oke, kemudian lanjut ke pernyataan yang kedua, ada metode kristalisasi. Metode kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dalam larutan. Nah, pernyataan yang kedua ini juga benar ya. Metode kristalisasi, contohnya yaitu dalam pembuatan garam, gula, maupun pembuatan tawas. Pernyataan yang ketiga yaitu metode destilasi. Metode destilasi digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dengan zat padat. Nah, ini tidak tepat ya, karena metode destilasi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dengan zat cair berdasarkan titik didih. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga tidak sesuai ya. Lanjut ke pernyataan yang keempat, metode kromatografi. Metode kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dengan zat cair berdasarkan titik didihnya. Nah, ini juga tidak tepat. Harusnya pengertian ini merupakan arti dari metode destilasi. Nah, arti dari metode kromatografi sendiri yaitu pemisahan campuran yang menggunakan fase diam dan fase gerak. Sehingga untuk soal nomor 4, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 2. Pilihan jawabannya adalah yang bagian A, 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Perhatikan nama bahan kimia berikut. Pertama, ada natrium klorida, 2. Glukosa, 3. Monosodium glutamat, dan 4. Kalium benzoat. Yang termasuk bahan kimia alami ditunjukkan oleh nomor. Untuk menjawab soal nomor 5, kita bahas satu persatu. Pertama, ada natrium klorida atau yang umum kita gunakan sebagai garam dapur. Ini merupakan pengawet alami. Oke, kemudian kedua ada glukosa. Glukosa merupakan pemanis alami. Nah, yang ketiga ada monosodium glutamat atau MSG, merupakan penyedap buatan. Kemudian ada kalium benzoat, merupakan pengawet buatan. Sehingga untuk soal nomor 5 yang termasuk bahan kimia alami yaitu glukosa dan natrium klorida, nomor 1 dan nomor 2. Sehingga untuk soal nomor 5, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A, 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Raihan melakukan percobaan menentukan skala termometer X. Ketika termometer X digunakan untuk mengukur suhu air membeku, menunjukkan angka -5 derajat X. Nah, berarti -5 derajat X merupakan titik beku dari termometer X. Sementara saat digunakan untuk mengukur suhu air mendidih, menunjukkan suhu 120 derajat X. Berarti 120 derajat X merupakan titik didih dari termometer X. Jika suhu suatu benda diukur dengan termometer Reaumur menunjukkan angka 32 derajat Reaumur, suhu benda tersebut saat diukur dengan termometer X menunjukkan angka berapa? Oke, jadi soal nomor 6 berkaitan dengan suhu. Suhu merupakan salah satu besaran pokok yang digunakan untuk menentukan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, adapun skala pengukuran suhu pada setiap termometer adalah sebagai berikut. Misalkan ada termometer Celcius memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Kemudian ada termometer Reaumur memiliki titik didih 80 derajat Reaumur dan titik beku 0 derajat Reaumur. Serta ada termometer lain seperti Fahrenheit serta Kelvin. Nah, pada soal nomor 6 yang ditanyakan adalah suhu benda
saat diukur dengan termometer X. Nah, untuk menjawab soal berikut, maka kita bisa menggunakan persamaan untuk menentukan suhu benda termometer X. Dengan cara melakukan perbandingan antara termometer X dengan termometer Y, atau di soal nomor 6 yang akan kita bandingkan adalah termometer Reaumur. Bagaimana cara membandingkannya? Yaitu kita cukup membandingkan titik beku. Jadi misalkan termometer X memiliki titik beku A dan titik didih B. Kemudian termometer Y atau termometer Reaumur memiliki titik beku D serta titik didih C. Nah, antara titik beku dan titik didih inilah yang akan kita bandingkan melalui persamaan berikut. Jadi X min A per B min A sama dengan Y min D per C min D. Oke, biar lebih jelas kita tulis ulang di sini. Jadi persamaannya yaitu X min A per B min A sama dengan Y min D per C min D. X itu apa? X adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer X. Nah, inilah yang akan kita cari. Jadi di sini ditulis X min A yaitu titik beku termometer X. Titik beku termometer X adalah min 5 derajat X. Kita kurangi dengan min 5. Kemudian dibagi dengan B yaitu titik didih termometer X 120 derajat X dikurangi A titik beku termometer X yaitu min 5 derajat X dikurangi min 5. Kemudian Y adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer Y atau termometer Reaumur yaitu 32 derajat Reaumur dikurangi D titik lebur termometer Y atau termometer Reaumur. Titik beku termometer Reaumur yaitu 0 derajat Reaumur. Jadi kita tuliskan 0 ya, dikurangi dengan 0 per C. C adalah titik didih termometer Y atau termometer Reaumur. Termometer Reaumur titik didihnya 80 derajat Reaumur dikurangi D yaitu titik beku termometer Reaumur. Titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. Jadi X min dikali min sama dengan plus ya. X plus 5 per 120 plus 5 sama dengan 125 sama dengan 32 dikurang 0 32, 80 dikurang 0 80. Nah, tinggal dikali sirang menjadi X plus 5 dikali dengan 80 sama dengan 125 dikali 32. Nah, ini bisa kita coret ya. Jadi masing-masing dibagi dengan 16. 80 dibagi 16 itu menghasilkan 5. Kemudian 32 dibagi 16 hasilnya adalah 2. X plus 5 dikali 5 sama dengan 125 dikali 2. X dikali 5, 5X ditambah 5 dikali 5, 25. 125 dikali 2, 250. Oke, 5X, kemudian 25 kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi 250 dikurangi 25. X sama dengan 250 dikurangi 25, 225 dibagi 5. 225 dibagi 5 sama dengan 45 derajat X ya. Nah, sehingga suhu benda saat diukur dengan menggunakan termometer X menunjukkan angka 45 derajat X. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B ya, 45 derajat X. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada unsur nitrogen atau N, kemudian ada unsur hidrogen. Gambar tersebut merupakan contoh dari A. Ion, B. Molekul unsur, C. Campuran, dan bagian D. Molekul senyawa. Untuk mengetahui pilihan jawaban mana yang tepat, maka akan kita bahas satu per satu. Pertama adalah ion. Apa itu ion? Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation,
Kemudian ion yang bermuatan negatif disebut anion. Contoh dari ion yaitu H2, ada O2. Kemudian pilihan jawaban B, molekul unsur. Nah, apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari beberapa atom unsur, bisa 2 atau lebih. Molekul dibedakan menjadi 2 ya. Ada molekul senyawa, yaitu gabungan dari 2 atom dari unsur yang berbeda jenis. Contohnya H2O, CO2, C2H5. Ada 2 atom yang berbeda jenis. Misalkan H2O ada H dan juga ada O. Kemudian ada molekul unsur, yaitu gabungan 2 atom dari unsur yang sama jenis. Contohnya H2O2. Nah, H2 berasal dari unsur yang sama jenis ya. Jadi ada unsur H dan juga unsur H. Kemudian campuran merupakan zat yang tersusun dari beberapa zat lain jenis dan tidak tetap susunannya dari unsur dan senyawa. Sehingga untuk soal nomor 7 pada gambar berikut ada 2 unsur yang berbeda jenis ya. Ada unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Sehingga gambar tersebut merupakan contoh dari molekul senyawa. Sehingga untuk soal nomor 7 pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Aurel melakukan percobaan gerak lurus dengan menggunakan 3 mobil mainan. Data waktu dan jarak tempuh ketiga mobil mainan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini ada 3 mobil mainan milik Aurel, ada mobil P, mobil Q, dan mobil R. Dengan 5 jarak tempuh serta 5 waktu tempuh masing-masing. Pertanyaannya, grafik hubungan V atau kecepatan dan T atau waktu berdasarkan data di atas adalah. Untuk menjawab soal nomor 8, berarti kita akan menentukan masing-masing kecepatan dari mobil P, Q, dan R dengan ke-5 jarak tempuh serta 5 waktu tempuh tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, teman-teman tentu masih ingat rumus untuk menentukan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Jadi berikut merupakan kecepatan dari mobil P. Kecepatan yang pertama kita peroleh dari jarak tempuh pertama, yaitu 20 dibagi dengan waktu tempuh yang pertama 4 sekon. 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm per sekon. Nah, kemudian kecepatan yang kedua akan kita hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu S dibagi T. Jarak tempuh yang kedua 30 cm dibagi dengan waktu tempuh yang kedua 5 sekon. 30 dibagi 5 sama dengan 6 cm per sekon. Pada kecepatan yang ketiga, berarti kita masukkan jarak tempuh ketiga dibagi waktu tempuh yang ketiga. 56 dibagi 7 sama dengan 8 cm per sekon. Kecepatan keempat berarti jarak tempuh keempat dibagi waktu tempuh keempat. 110 dibagi 10 sama dengan 11 cm per sekon. Kecepatan yang kelima dari mobil P berarti jarak tempuh kelima dibagi waktu tempuh kelima. 156 dibagi 2 sama dengan 13 cm per sekon. Nah, kelima kecepatan ini sudah kita peroleh dari mobil P. Selanjutnya, kita akan menentukan 5 kecepatan dari mobil Q. Berikut merupakan 5 kecepatan dari mobil Q. Ada kecepatan pertama diperoleh dengan cara memasukkan jarak tempuh yang pertama dibagi dengan waktu tempuh pertama. 16 dibagi dengan 4 sama dengan 4 cm per sekon. Kecepatan kedua berarti jarak tempuh kedua ya 20 cm dibagi dengan waktu tempuh yang kedua 5 sekon. 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm per sekon. Kecepatan ketiga sama dengan jarak tempuh yang ketiga 28 cm dibagi waktu tempuh yang ketiga 7 sekon. 28 dibagi 7 sama dengan 4 cm per sekon. Kecepatan yang keempat
berarti jarak tempuh keempat 40 cm dibagi dengan waktu tempuh yang keempat 10 sekon. 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per sekon. Kecepatan kelima berarti jarak tempuh kelima 48 cm dibagi dengan waktu tempuh yang kelima 12 sekon. 48 dibagi 12 sama dengan 4 cm per sekon. Sekarang sudah kita peroleh 5 kecepatan dari mobil yang Q. Nah, yang terakhir kita akan menentukan 5 kecepatan dari mobil R. Berikut merupakan 5 kecepatan dari mobil R yang diperoleh dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. V1 atau kecepatan yang pertama berarti jarak tempuh pertama 36 dibagi dengan waktu tempuh yang pertama 4 sekon. 36 dibagi 4 sama dengan 9 cm per sekon. Kecepatan yang kedua diperoleh dari jarak tempuh kedua 45 cm dibagi waktu tempuh yang kedua 5 sekon. 45 dibagi 5 sama dengan 9 cm per sekon. Kecepatan yang ketiga berarti jarak tempuh ketiga ya 63 cm dibagi waktu tempuh yang ketiga 7 sekon. 63 dibagi 7 hasilnya adalah 9 cm per sekon. Kecepatan yang keempat berarti jarak tempuh keempat 90 cm dibagi dengan waktu tempuh yang keempat 10 sekon. 90 dibagi 10 sama dengan 9 cm per sekon. Kemudian yang terakhir kecepatan yang kelima dari mobil R berarti jarak tempuh yang kelima 108 dibagi dengan waktu tempuh yang kelima 12 sekon. 108 dibagi 12 sama dengan 9 cm per sekon. Dari hasil analisa kecepatan mobil masing-masing dapat diketahui bahwa mobil P mengalami penambahan kecepatan secara konstan atau nilai percepatannya atau A tidak sama dengan 0. Kemudian pada mobil Q serta mobil R tidak mengalami penambahan kecepatan atau memiliki percepatan sama dengan 0. Sehingga grafik mobil Q kecepatannya ada di bawah mobil R ya karena memiliki kecepatan 4 cm yang artinya lebih kecil daripada kecepatan mobil R sebesar 9 cm. Jadi grafik Q ada di bawah R. Nah, kita cari dari keempat jawaban ini mana yang grafik Q ada di bawah R. Pilihan jawaban A benar, Q ada di bawah R. Pilihan jawaban B, Q ada di bawah R, benar. Pilihan jawaban C, Q ada di atas R. Nah, ini kita eliminasi ya. Jawaban C salah. Jawaban D, Q ada di bawah R. Tetapi pada grafik Q berikut grafiknya naik, sedangkan kecepatan pada mobil Q sama semua ya 4 cm per sekon semua, yang artinya memiliki kecepatan tetap. Sehingga grafik pada bagian D kita eliminasi karena tidak sesuai. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi grafik P. Dari kecepatannya yang paling kecil yaitu 5 cm per sekon, berarti harusnya grafik P ini ada di atas grafik Q dengan kecepatan 4 cm per sekon. Jadi kita cari pada grafik tersebut posisi P di atas Q. Nah, pilihan A, P ada di bawah Q. Nah, pilihan A ini tidak sesuai ya, harusnya P ada di atas Q, bukan di bawah. Sehingga pilihan jawaban yang tersisa adalah yang B ya, dengan P ada di atas Q. Sehingga untuk soal nomor 8, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 9. 4 benda yang terletak pada permukaan bidang datar dan licin masing-masing diberikan gaya seperti tabel berikut. Ada benda P, benda Q, R, dan S dengan masing-masing massa benda serta masing-masing besaran gaya. Selanjutnya, terdapat 4 benda lainnya, yaitu benda K sebesar 2 kg, L 3 kg, M 1 kg, dan N 5 kg.
jika hanya boleh menambahkan satu benda di antara benda K, L, M, N, kemungkinan pasangan benda berikut yang menyebabkan benda P, Q, R, S bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon adalah, jadi soal nomor 9, benda P, Q, R, dan S akan dipasangkan dengan satu benda di antara K, L, M, dan N. Kemudian kita akan mencari pasangan benda mana yang jika bergerak memiliki percepatan 2 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, kita akan menentukan pasangan benda mana dari setiap pilihan jawaban A, B, C, dan D berikut yang memiliki percepatan 2 meter per sekon. Untuk menentukan berapa percepatannya, maka kita menggunakan rumus gaya. Teman-teman masih ingat rumus gaya atau F sama dengan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi F merupakan gaya dengan satuan Newton, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, kemudian A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, karena yang dicari adalah percepatan atau A, maka jika mencari A, rumusnya menjadi F dibagi M. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan pasangan benda mana yang memiliki percepatan 2 meter per sekon tersebut. Kita mulai dari pilihan jawaban A, pasangan benda P dan L. Pasangan P dan L. Kita cari percepatannya, rumusnya adalah F dari P ya, berarti yaitu 20 Newton. P dibagi massa, yaitu massa dari benda P ditambah massa dari benda L. Gaya benda P yaitu 20 Newton dibagi massa benda P 8 kilo plus massa benda L 3 kilo. 20 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan percepatan yang diinginkan oleh soal, yaitu 2 meter per sekon. Artinya, pasangan benda P dan L tidak memenuhi syarat, sehingga untuk pilihan jawaban A, pasangan benda P dan L ini salah, sehingga pilihan jawaban A ini kita eliminasi. Kemudian pada pilihan jawaban yang B, pasangan benda P dan L. Nah, ini juga tidak sesuai ya, pasangan benda P dan L percepatannya adalah 1,8, bukan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihan jawaban B juga salah. Kemudian pilihan jawaban C, pasangan benda Q dan K. Nah, kita hitung di sini. Pasangan benda Q dan K. Untuk menentukan percepatan, rumusnya adalah F dari benda Q per massa benda Q ditambah massa benda K. Gaya dari benda Q yaitu 14 Newton dibagi dengan massa Q 5 kg plus massa benda K 2 kg. 14 dibagi 7 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pasangan Q dan K ini memenuhi syarat ya, karena memiliki percepatan 2 meter per sekon. Kemudian kita cek untuk pasangan benda S dan N. Kita hitung di sini. Pasangan benda S dan N. Kita cari percepatannya, berarti gaya S per massa S plus massa N. Gaya dari benda S yaitu 22 dibagi dengan massa benda S 6 kg plus massa benda N 5 kg. 22 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pasangan S dan N ini juga memenuhi syarat ya, sehingga untuk pilihan jawaban C ini benar ya. Oke, kita cek untuk pilihan jawaban D, pasangan benda R dan M. Pasangan R dan M
percepatannya adalah gaya dari R dibagi dengan massa R plus massa M. Gaya benda R yaitu 24 dibagi dengan massa benda R 7 plus massa benda M 1. 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan ini tidak sesuai ya. Artinya pasangan R dan M memiliki percepatan lebih dari 2 meter per sekon. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C, benda Q dan benda K serta benda S dan benda N. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 10. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Benda P memiliki massa 12 kg, akan ditarik dengan gaya 60 Newton. Kemudian benda Q memiliki massa 8 kg, akan ditarik dengan gaya 30 Newton. Masing-masing benda akan menempuh jarak yang berbeda seperti pada gambar. Jadi benda P akan menempuh jarak 9 meter, sedangkan benda Q akan menempuh jarak 15 meter. Yang ditanyakan adalah perbandingan usaha benda P terhadap benda Q. Nah, pada soal nomor 10 yang ditanyakan adalah usaha atau dalam rumus fisika kita akan menentukan W. Nah, untuk menentukan W, maka rumusnya adalah W atau usaha sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, F adalah gaya dalam satuan Newton ya. Kalau usaha satuannya Joule atau Newton meter. Kemudian S adalah jarak dengan satuan meter. Sehingga untuk soal nomor 10 kita akan menentukan W atau usaha dari benda P serta usaha dari benda Q. Nah, usaha dari benda P berarti kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan F dikali S. Gaya benda P yaitu 60 Newton dikali dengan jarak yang ditempuh oleh benda P yaitu 9 meter. 60 dikali 9 sama dengan 540 Newton meter atau Joule ya, atau 540 Joule. Nah, untuk yang benda Q, kita masukkan ke dalam rumus F dikali S. Gaya dari benda Q yaitu 30 Newton dikali dengan jarak yang ditempuh oleh benda Q, 15 meter. 15 dikali 30 sama dengan 450 Newton meter atau 450 Joule. Nah, kemudian kita akan membandingkan W dari benda P dan Q. Jadi perbandingan W atau usaha dari benda P terhadap usaha dari benda Q sama dengan berarti 540 dibanding 450. Nah, masing-masing dibagi dengan 90 ya. 540 dibagi 90 adalah 6, kemudian 450 dibagi 90 sama dengan 5. Jadi perbandingannya adalah 6 banding 5. Pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan latihan soal PAS ganjil mata pelajaran IPA kelas 7 tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian PAS ganjil mata pelajaran IPA. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.